kalau metodologi penelitian harus berakhir di meja laporan polisi dan penyidiknya juga nggak paham dengan kajian-kajian kita, itu membuat saya khawatir. Takutnya bahasa saya mencoba untuk membumikan itu menjadi senjata mereka untuk kepada saya, begitu Bang Karni. Sebuah fotokopi ijazah yang itu disebut-sebut ijazahnya Jokowi, ya. Mungkin bisa tebak. Nah, ini satunya lagi yang ada fotokopinya. Ternyata masyarakat diminta untuk percaya dalam tanda kutip bahwa yang ditunjukkan adalah ini. Narasinya identik. Tapi yang ditunjukkan ke masyarakat dan disaksikan berjuta-juta orang Indonesia adalah ini. Ini berarti harus identik juga dengan pembandingnya yang sama-sama terlipat, sama-sama fotokopi, Pak Karni. Jangan salahkan saya, jangan salahkan masyarakat. Kalau sekarang jadi guyonan, naik motor tiba-tiba di tengah jalan dicegat sama petugas polisi. Keluarkan SIM, fotokopi tapi SIM-nya. Kok ini fotokopi? Kata Bareskrim kemarin, fotokopi itu boleh, identik katanya. Itu Pak Karni. Jadi ini adalah sebuah, menurut saya sayang sekali. Badan Reserse Kriminal, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, malah justru, saya sedih Pak Karni, menurunkan derajatnya dengan menampilkan ini. Kenapa tidak kemudian ditampilkan kalau tadi, oke secara hukum, tadi Bang Alkatiri sudah menyampaikan detail banget ya, itu harus disita dan sebagainya. Secara teknis sangat mudah. Kalau itu ada ijazah yang disebut-sebut ijazah asli, kemudian itu di-scan dengan scanner high resolution atau resolusi tinggi di atas 300 dpi, mungkin bisa di-set 1200 dpi, 1200 dot per inch untuk kemudian ditampilkan secara detail, ini akan menjawab semuanya. Kalau saja mau lebih baik, Pak Dirtipidum pegang langsung ijazahnya Pak Karni. Tunjukkan, jadi belum dikembalikan dulu. Ini menjawab semua pertanyaan selama ini. Saya senang karena apa? Paling tidak dikasih bicara di bagian terakhir. Karena saya ini hanya ingin meresume apa yang terjadi selama ini. Saya tidak bela sana, bela sini, tapi hanya misi saya adalah memberikan penjelasan kepada rakyat, ya. Jangan sampai kita itu terprovokasi dengan berita-berita begini-begini, kemudian kita saling bertentangan, karena itulah yang dibikin oleh invisible hand, ya, yang ingin menghancurkan negara kita itu hancur. Negara kita itu sekarang lagi diadu-adu, semua diadu. Bu Mega diadu dengan Pak Jokowi, TNI diadu sama Polri, TNI diadu sama jaksa sama polisi dan sebagainya. Nah sekarang ini Pak Roy diadu dengan UGM, kan itu yang terjadi. Nah saya akan ceritakan ya, apa yang kita hadapi sekarang ini ya, akan saya ceritakan dengan jembatan keledai, si Adi demen babi aslinya, tapi saya ganti dengan si Adi demen bakso. Si itu siapa, apa, di mana. Dengan apa, mengapa, bagaimana. Dan yang terakhir saya bukan bila mana karena ini sudah jelas bila mananya. Tapi yang akan saya jelaskan solusinya apa kira-kira. Terakhir saya akan nanti memberikan saran pilihan. Jadi si Adi demen bakso pilihan. Nomor 1, ini kasusnya apa sih yang terjadi? Ini kasus yang terjadi adalah tuduhan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Itu pokok masalahnya. Tuduhan bahwa ini adalah ijazah palsu. Tuduhan itu merupakan satu tindak pidana kalau tidak terbukti. Jadi kasus ini masih harusnya masuk ke bagaimana cara penyelesaiannya menurut hukum karena negara kita negara hukum. Tidak bisa diselesaikan dengan lewat media. Kalau media ya beribut-ribut ke sana sini tadi. Ini tadi kita ribut ya. Saya ketawa dalam hati karena saya sendiri yang mengikuti ini masalah ini hari demi hari karena saya sering diundang di TV ya. Itu sendiri bingung sendiri ini. Ini kok kayak orang bertengkar seperti orang yang enggak dengar satu sama dengan yang lain itu. Ini ngomong ini gitu. Saya sendiri bingung gitu. Itu tadi ya. Terus kemudian apa itu tadi ya? Terus siapa yang bertengkar ini? Ialah antara
kelompok yang benci dengan Jokowi melawan kelompok yang simpati lah paling tidak. Sekarang ini. Kemudian di mana ramenya itu? Ramenya itu di medsos. Di wacana-wacana itu. Tapi kalau keramaian ini dibiarkan ya, nanti akan terjadi benturan di bawah. Dan eksesnya ya, ini dari benturan kayak gini nih, sudah memalukan seluruh dunia negara kita ini. Nama UGM jatuh gara-gara dituduh Pak Roy bahwa ini dia kong kali kong untuk menyembunyikan ijazahnya Pak Jokowi. Berkolusi dengan Pak Jokowi demi karena dulu presiden, kemudian ini apa tadinya skripsi yang nggak ada diada-adakan dan sebagainya. Itu kan yang terjadi. Saya kemarin banyak membaca YouTube yang di Amerika sana, inilah presiden Indonesia yang hebat itu, ternyata dia memalsu ijazah. Seluruh dunia tahu ini. Inilah yang saya anggap ya ini sangat berbahaya kayak gini ini kalau diterus-teruskan. Teori yang dikuasai oleh para penduduk itu adalah teori scientific, apa istilahnya digital dan sebagainya. Ya. Sehingga dia ingin membuktikan bahwa ijazah ini palsu itu harus pakai metodenya yang dipakai oleh pihak sini. Sementara yang pihak yang pro dengan Pak Jokowi atau simpatik atau dan sebagainya itu menggunakan alat bukti yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu. Jadi teori pembuktiannya ya pasti nggak sama. Teori pasti sana tadi mengatakan gini, sekian persen dan sebagainya. Betul itu, teori itu. Kalau untuk penelitian silakan betul itu. Untuk meneliti sesuatu yang hasil apa tidak itu betul. Cuman Bapak harus tahu Pak, kalau di dalam hukum itu Pak, materi yang diteliti itu ya, itu harus dibuktikan keabsahannya, dapatnya dari mana, kemudian apa benar-benar ini yang apa itu bukan rekayasa apa gitu. Makanya tadi ya, makanya di dalam hukum itu kan siapa yang menuduh, yo harus buktikan kan gitu. Nah, terus kemudian tadi kalau berdebat di itu tadi ya, ini kalau kemudian di penyelidikan itu tadi ya, penyelidikan tuh. Ini karena saya bicara yang satunya pakai prosedur hukum ya, jadi intinya dari Pak Jokowi itu pro yang Jokowi itu mengendaki sesuai prosedur hukum, yang dari sana pakai teorinya sendiri dan orang lain harus percaya dengan itu kan gitu. Itu yang terjadi gitu loh. Sehingga semua tadi diuraikan ya. Bukti panjang lebar gini, ini sampai skripsinya ini ada apa tidak. Tapi kan di belakang itu ada asumsi. Tuh, kalau Pak ini pembohong, dulu berarti Pak Jokowi pembohong, pasti ijazahnya pembohong kan. Kayak gitu kan ada membahas. Yang kedua, ada juga ajakan-ajakan tidak percaya pada aparat yang ada. Misalnya putusan hukum yang ada di Jogja di sana itu didalilkan bahwa katanya itu masa nggak jelas hukumnya ijazahnya palsu kok kemudian dia itu kan kriminalisasi daripada anak bangsa yang ini kayak gitu loh. Itu berbahaya sekali Pak menurut saya. Ini akibat daripada ini tadi menuduh yang belum dibuktikan. Nah ini nanti akan sangat berbahaya seandainya ternyata tuduhan itu salah gitu. Risikonya kepada yang rame sekali itu tadi. Makin rame dan nanti kemudian kalau udah betul-betul keliru makin dalam kuburannya. Kira-kira itulah yang akan terjadi. Misalkan ini Bapak itu mencuri. Kalau menurut Prof undang-undang itu nggak benar. Apa? Boleh. Berarti DPR salah. Bukan, undang-undang itu benar. Cuman penafsirannya Bapak yang tidak tepat. Bukan penafsiran saya. Saya membacakan isi undang-undang. Saya kan belum. Ya itu kalau menurut Bapak kan gitu ya. Bukan menurut saya, enggak, menurut DPR. Untuk case ini kan Bapak mengatakan. Saya ini kan kita katakan, lapor, kemudian nggak boleh dilaporkan. TPUA itu, ya kan, itu melaporkan ke Baris. Oke, itu kan gitu kan. Itu jadi kan? Bapak menafsirkan undang-undang itu kan. Dalam proses pengaduan atau laporan di proses penyidikannya kemudian dilaporkan balik di Polda. Bukan dibalik, dengan bukan. Sorry Pak, itu laporannya bukan dilaporkan balik saya Pak. pengacaranya Prof. Saya tanya ya. Saya tahu persis. Saya hanya dengar dari ini selama ini ya. Saya lihat. Saya dengar itu dengan kemudian ini. Saya lihat. Oke, kalau gitu silakan nanti protes dan kemudian apakah ini Bukan melanggar protes. hukum? Enggak, kalau ini memang melanggar hukum silakan. Kita ini sepakat nggak Gugat. melanggar undang-undang? Gitu aja. DPR salah berarti.
Jangan gitulah. Loh, itu yang membuat undang-undang kan DPR. Oh itu kan itu jadi inilah saya. Loh, itu fakta. Sorry ya Pak ya. Jadi gini Pak ya. Inilah kalau kita itu ingin mencari benarnya sendiri. Saya hanya mengulas Pak. Ya. Ya boleh, tapi Hanya Prof mengulas, tadi tapi keliru. Bapak sudah mengatakan kan Bilangnya saya tidak itu salah, di tidak benar gitu. Perkap, itu di undang-undang yang saya ngomongkan. Oke, Perkap ya. lain lagi. Terus kemudian yang saya luruskan lagi yang satu lagi tadi perdebatan yang menurut saya harus ada penengah gitu ya. Mengenai tadi puslapor itu syaratnya kan begini. Ya. Gini, ketika saya bikin dulu perkap itu Pak, di KUHP itu tidak ada Pak yang namanya penyelidikan itu apa, tidak ada. Bunyinya hanya penyelidikan itu ada tindakan penyelidik untuk mencari keterangan ini pidana apa enggak. Tapi bagaimana caranya menyelidik tidak ada. Yang ada di situ hanya bab penyidikan disebutkan kalau manggil harus begini, nyita harus begini dan sebagainya kan gitu. Makanya saya pikir wah ini padahal ini paling penting, ini banyak pelanggaran di situ. Harus diaturlah penyelidikan itu, Adapun tadi ada bunyinya bahwa untuk lapor itu harus dilengkapi dengan ini. Mengapa? Kalau lapor itu dulu kan dipakai hanya untuk di tahap penyidikan. Untuk tahap penyidikan supaya lapor itu valid nanti dipakai di bukti pengadilan harus ada berita acaranya, laporannya, kemudian pembungkusan barang bukti, dan sebagainya itu. Seperti itu. Nah inilah saya bandingkan dengan... Kita kan bicara fakta sekarang ini, bukan idealnya. Saya nggak mau dipotong Pak. Loh, bukan. Saya nggak mau dipotong. Saya hanya menjelaskan ya. Tidak ada, Saya nggak mau Pak Pali. Tidak ada berita acara di situ penyitaan. Padahal Saya saya menceritakan apa yang saya tahu dan jangan dipotong karena Bapak persepsinya keliru. Saya menyebut, saya itu membacakan. Saya teruskan atau saya berhenti Kalau Pak? itu perkap salah, undang-undang salah, Bapak benar potong, Pak. siapa gitu loh pertanyaan. Pak Abdullah, ini giliran dia. Jadi Pak Abdullah dengar. Jadi saya katakan ya, mengapa itu gitu? Karena gitu. Barang bukti itu kalau mau dilapor harus sah mengambilnya di mana, bungkusnya gimana, apakah dimanipulasi apa tidak, itu pakai berita acara, itu syarat. Nah ini yang saya bandingkan dengan kalau Bapak itu tadi. Bapak tadi kan membandingkan foto di sana. Kemudian dianalisis pakai gini. Kalau itu dipakai ngomongkan di pengadilan Pak, ya pasti nggak diterima karena dianggap alat bukti Bapak itu tidak resmi disita. Itulah ini saya hanya memberikan pandangan saja Pak kira-kira yang berjalan kayak gitu. Ini pandangan ini perlu saya sampaikan supaya masyarakat tidak bingung. Kan selama ini kan terjadi perdebatan dari mana yang benar kita nggak ngerti. Oke ya, jadi intinya adalah mengapa ini jadi rame? Karena saling-saling masing-masing menganggap benarnya sendiri dan tidak mau disalahkan. Yang sana pakai saya ini penelitian teknis dan sebagainya, nggak bisa dihambat gitu kan. Kalau penelitian itu ya silakan saja. Tapi kalau mengumumkan sesuatu yang menimbulkan aib orang lain, itu dalam hukum bisa dianggap itu mencemarkan nama orang lain, gitu loh Pak. Ini pelajaran hukum. Karena tadi kan saya mengatakan, wah saya nggak ngerti hukum. Nggak boleh ngomong gitu karena kita tuh berdiri di negara hukum sekarang. Apa yang kita kerjakan tuh sorotannya kepada hukum, bukan kepada tujuan penelitian, nggak boleh dilanggar. Kalau ini penelitian saya benar, nggak boleh dihalangi. Itu pandangan menurut saya kurang tepat untuk itu. Jadi sementara di pihak sini pakai bukti-bukti yang sah menurut hukum, dari sana bukti-bukti yang sah menurut teori penelitian. Bang Karni bisa saya interupsi kali? Enggak lah, udah hampir habis waktunya. Terus bagaimana? Kenapa kok ini kemudian jadi ini rame itu tadi? Ya karena gini, yang menuduh itu melalui media. Dengan tuduhan bahwa itu pelanggaran HAM lah dan sebagainya, kemudian melawan pemerintah, tidak percaya kepada ini dan sebagainya, kurang lebih kayak gitu ya. Sementara dari pihak yang sini, buktikan dong di PN, kan gitu, itu yang terjadi kan. Saya hanya menganalisis gitu aja. Oke, nah terakhir ini sudah sampai bakso sekarang. Solusinya Pak, kalau gitu menurut hemat saya, saran saya ya dari gonjang kanjing yang saya sampaikan ini tadi, nomor 1, cegahlah konflik-konflik ini menjadi masif. Tolong hentikan. Jangan
saya juga pada media juga ya. Jangan diberikan kesempatan untuk saling berdebat yang nggak jelas itu akhirnya gitu. Karena kita nanti akan terbelah pasti. Yang kedua, kenapa gitu? Karena kita sekarang lagi ada potensi diadu domba. Semua kita tuh sangat berpotensi. Antara pengikutnya Pak Jokowi dengan yang sudah kecewa dulu dengan yang benci dengan Pak Jokowi singkatnya gitu. Itu akan mudah sekali diadu domba oleh asing. Cegahlah provokasi yang bersifat provokatif itu tolong dibatasi itu sehingga ini. Dan yang terakhir, saya mengharap Barreskrim cepat-cepat selesaikan masalahnya. Kemarin dia sudah berani menghentikan gitu, ya. Sekarang proses yang kedua ini, apakah ini terbukti apa tidak, gitu. Tapi saya bisa memprediksi gini ya Pak, hasil daripada kemarin itu yang di Barreskrim itu pasti dipakai untuk rujukan, untuk tingkat yang di Polda Metro. Termasuk juga putusan-putusan pengadilan yang dulu di sana itu pasti dijadikan rujukan untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu Pak asli. Tetapi tidak akan ngomong bahwa menurut ini asli kemudian dia itu pasti tidak Pak. Jadi ini saya kasih tahu ya. Ada kesempatan dari bapak-bapak itu tadi untuk mengadu bukti-bukti itu tadi, sampaikan nanti pada pemeriksaan yang ada di Polda Metro itu. Makanya kemarin saya ketawa itu dengan para ini ya, tersangka dipanggil, wah saya nggak rugi itu Pak kalau Bapak tidak dipanggil ya, tidak memberikan Bapak bukti-bukti yang lengkap itu bahwa Bapak tidak ini. Itu sebenarnya kesempatan Bapak itu untuk membuktikan bahwa itu Bapak itu benar. Tapi kan Bapak akan mengatakan, itu bukan urusan saya. Itu salah besar menurut saya. Itu strategi yang keliru itu. Makanya itu, ini ya, saya hanya ngomong gini aja. Pakai ibarat ya, biarlah kucing mengeong-ngeong ya. Penyelidikan silakan tetap berjalan langkah tegap dengan catatan jujur, terbuka, dan cepat, tegas. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Baik.